Perkenalkan, nama saya Beatrice Yayu Pramudita. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang materi pertama, yaitu menyusun teks prosedur. Dalam pembahasan materi, menyusun prosedur, kita seringkali menemukan banyak teks prosedur yang berada ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat pertama kali kita menggunakan alat elektronik, kita pasti akan mencari teks yang berisikan prosedur pemakaian atau teks yang berisi cara pemakaian barang tersebut. Karena itu, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, mengonstruksi informasi, yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya, yang ketiga, menganalisis struktur dan isi teks prosedur, dan yang terakhir, mengembangkan teks prosedur. Nah, berikut terdapat isi materi pada hari ini. Ada 3 materi yang kita pelajari. Yang pertama, informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang teks prosedur. Dan yang terakhir, mengembangkan teks prosedur. Untuk materi yang pertama, informasi dalam teks prosedur. Dalam materi tersebut, mempelajari bagaimana sih bentuk isi dari teks prosedur dan apa aja sih informasi tentang teks prosedur itu sendiri. Prosedur itu terdiri dari atas pertama tujuan. Biasanya di tujuan itu berisi tentang pernyataan umum. Dan yang kedua langkah-langkah. Biasanya berisi tentang tahapan-tahapan pengerjaan. Dan yang terakhir penutup. Biasanya berisi tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Tidak hanya itu, teks prosedur juga memiliki fungsi. Nah, fungsinya yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pengerjaan sehingga pekerjaan itu akan terlaksanakan dengan baik. Nah, teks prosedur juga memiliki ciri-ciri nih. Nah, ciri-ciri dari teks prosedur itu sendiri, yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Yang kedua, terdapat paduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut dan seksama. Materi berikutnya yaitu merancang teks prosedur. Untuk membuat teks prosedur juga perlu adanya untuk membedakan kalimat pernyataan umum dan kalimat yang berisi tentang tahapan-tahapan. Nah, berikut ada contoh pernyataan umum. Menurut kalian, contoh tersebut sudahlah betul atau salah? Nah, sekarang saya telah menyiapkan contoh bagian tahapan-tahapannya. Menurut kalian juga, contoh tersebut sudahlah betul atau masih salah? Setelah kita dapat merancang sebuah teks prosedur, maka kita perlu mempelajari bagaimana sih cara mengembangkan sebuah teks prosedur itu. Nah, yang ketiga, kita akan bahas tentang cara mengembangkan sebuah teks prosedur. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari bagaimana cara mengembangkan sebuah teks prosedur. Dalam mengembangkan sebuah teks prosedur, harus lebih memperhatikan tentang kebahasaannya. Ciri kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama yaitu banyak menggunakan kata-kata kerja perintah. Berbentuk seperti kan, i, dan partikel lah. Dan yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknisi yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga, banyak menggunakan pernyataan Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Dalam membuat teks prosedur, kita harus memperhatikan unsur kebahasaannya. Karena itu, di sini saya sudah menyiapkan satu tabel yang berisikan tentang bentuk dasar, imbuhan atau partikel, dan bentuk kata. Dalam sebuah teks prosedur, bentuk kata seringlah kita jumpai. Sehingga pada waktu kita akan membuat sebuah teks prosedur, kita harus lebih memperhatikan kata-kata yang akan kita gunakan atau pemilihan kata agar teks prosedur tersebut akan menjadi teks yang secara tepat
Kesimpulan dalam pembelajaran kali ini yaitu dalam menyusun prosedur telah mempelajari bahwa adanya banyak informasi yang terdapat pada teks prosedur serta telah mempelajari bagaimana cara pembuatan teks prosedur itu sendiri serta dapat mengembangkan sebuah teks prosedur secara tepat. Baik, terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran pada kali ini.